Bapak Ibu, kalau anak kita atau kita, siapapun orang dalam kondisi beta, dominan pada saat kita dalam kondisi terjaga, menjalani aktivitas dan sebagainya, tidak mungkin bisa disugesti, nggak mungkin bisa dipengaruhi, nggak mungkin bisa dikasih masukan. Itu apapun akan tertolak. Ini berdebat, olahraga dan sebagainya nggak mungkin. Makanya ketika terjadi musyawarah Pak, debat kusir, informasi apapun dari siapapun akan tertolak Pak itu. Maka dilarang debat kusir karena apa? Nggak mungkin menemukan titik temu. Dengan kerjakan soal matematika, berdebat, olahraga, dan hal-hal yang rumit gelombang beta memungkinkan seorang memikirkan sampai 9 objek secara bersamaan, tapi tidak masuk pikiran Pak. Nggak masuk informasi. Contoh gini, contoh jenengan di rumah ngupas berambang sambil ngomong bayi ini sambil ndelok sinetron Pak. Itu bisa. Sinetron. Tapi semuanya ini nggak masuk informasi. Kalau nggak percaya, tonggoin jalan tangga. Bu, tadi sinetron apa? Bu, aku ndelok, ini orang ngerti ya Bu. Loh, kenapa? Semua bisa dilakukan. Lah maka ketika panjenengan bisa melakukan semuanya, tapi tidak efektif sebenarnya. Iki dilakoni. Contoh nggak usah bantu. Mbak, yang paling manusia Power Rangers itu kan Mbak Kamel. Bumpas ngurusi banyu atau dulu banyu, jajan, apa mana? Roti, baju, sabun, wonge dhewe, lho dhewe enggak keurus. Lah kan wong. Apa ini bisa dilakukan tetapi enggak maksimal. Betul enggak? Bisa kan tapi enggak maksimal karena berfungsi otak betanya. Iso ngurusi iki, iso jahitan iso. Jahitan dijahit ning lengene ilang siji. Iki iso kabeh, rotine separuh gak ono. Lho iso. Semua bisa dilakukan tapi tidak efektif. Maka orang itu harus lebih namanya mempunyai skala prioritas. Mana yang bisa dipakai, dioptimalkan, kita menjadi manusia bahagia karena ini menjadi dunia kita. Terus yang kedua, dominan pada saat tubuh dan pikiran rileks dan tetap waspada. Misalnya ketika kita sedang membaca, menulis, berdoa, dan ketika kita fokus pada satu objek, gelombang alfa memungkinkan berfungsi sebagai penghubung. Nah ini, kalau orang ini contohnya apa? Alfa juga menandakan bahwa seorang dalam kondisi hipnosis ringan. Kalau alfa ini, orang bisa dipengaruhi. Maka biasa gunakan seperti itu. Adik-adik silakan duduk yang nyaman, yang biasa. Sambil duduk yang nyaman, dengarkan suara saya, pasti dia masuk itu. Kalau dia ayo, murah-murah, aku yang ini terus dia ngomong bla bla bla, itu nanti dia keluar gila. Kenapa nggak masuk pada dunia apa? Orang berdoa itu lebih mudah dipengaruhi sebenarnya. Ketika gini, misalnya gini, adik-adik, yuk sekarang kita berdoa sendiri-sendiri, masalah berdoa punya hajat dan niat sendiri, silakan membaca doa dalam hati masing-masing. Ketika panjenengan menang anten, itu sebenarnya efektif kalau saya ngomong. Dia terus berdoa, niatkan apa panjenengan hajatkan, sambil doa dengarkan suara Pak Nadi. Itu mau saya mandi Pak. Yang didengar pasti suara saya masuk. Jadi besok ketika dengar suara azan itu masuk Pak itu Pak. Karena pada posisi di sini fokus pada suatu objek, maka Bapak Ibu kalau panjenengan nyanyi bocah, kok bocah jadi mainan Pak, mainan pulpen apa, alasan panjenengan berbusa tidak akan pernah masuk informasi itu. Nah ketika dia boleh asal gini asalnya, asal nopo niku perintahnya ada dari panjenengan. Contoh kayak gini, jenengan ngasih nasihat, ngasih sugesti, mulai besok nggak boleh ganggu temannya lo, boleh lo. Tetapi ketika dia ngasih nasihat, anak itu masih bermain Pak. Bermain bukan karena perintah panjenengan, tapi bermain karena apa? Keinginan dia. Maka dia nggak fokus dengan omongan kita. Tunggal guru Pak. Tapi dia asik ganti lagi. Beda dengan panjenengan arahkan. Ini HP sudah dicarikan Pak Nadif tentang doa orang tua. Ini dibaca pelan-pelan. Kan dia baca Pak. Atas perintah panjenengan. Sambil membaca doa itu dengarkan suara Pak Nadi.
Itu maksud Pak. Dibanding dia bermain sendiri tapi bukan perintah saya. Dia dinasihati tapi kelotean tok. Paham Li? Paham Pak. Paham Pak. Tapi dia main diri kalau enggak itu Bapak Ibu guru mbok sampai lamin dower bocah tidak akan pernah paham. Maka saya pasti di sebuah lembaga sekolah apapun orangnya ya itu tuh Pak. Misalnya di Amuntas jenenge so kemarin yang jadi viral itu Gale. Nah, misalnya nama Gale. Lu kenapa Gale enggak sembuh? Karena semua orang itu menghakimi Gale. Sepakat tadi? Semua orang menghakimi Gale. Padahal orang semakin dihakimi membuat nilai diri dia adalah negatif. Ojo nakal, ojo ngeyelan, aku nakal terus gitu Pak. Kalau lo sama kamu mengerti untuk berbuat jahat, terus Pak itu perintah Pak artinya. Maka baliklah dengan kalimat yang positif bisa Pak. Kurang apa jahatnya Umar bin Khattab? Iya kan? Sampai anaknya dikubur begitu. Lo kurang jahatnya apa Anton Medan di Indonesia itu pembunuh kejam. Tapi ketika Allah sudah berkehendak dengan usaha manusianya, Anton Medan menjadi preman yang tokoh di seorang ulama dan menjadi preman yang punya pesantren di Medan, susah sekali, dan menjadi rujukan santri-santri Gali. Preman dua anaknya itu anak banyak buat atau nyatis itu. Siapa yang menduga Umar bin Khattab menjadi khalifah yang paling takut orang kafir? Padahal dia pembunuh, pedang yang luar biasa. Kurang apanya Malik bin Dinar, seorang pemuda ahli zina dan sebagainya, menjadi seorang wali. Nah, ketika kita melihat orang bermasalah, kita punya keyakinan dia bisa berubah. Selama dia masih hidup, punya hak untuk menjadi orang baik. Jangan kita habisi menjadi orang jelek. Kok dia awalnya jeleknya separuh, setelah kita hakimi, kita sidang, malah full jeleknya Pak. Berarti kita sudah menanamkan dosa jariah. Kan gitu ya. Coba bayangkan kalau itu anak kita. Kalau Gali itu sahabat kita, kalau Gali itu saudara kita. Kan ada Gali dan Ratna itu ya. Malam bahasanya.